Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orientar Naisa dari SGD 14 Modul KGD. Saya akan memperagakan cara mengkafani jenazah. Jadi setelah mayit anak laki-laki ini dimandikan, maka kita mempersiapkan alat-alat untuk mengkafani jenazahnya. Yang pertama, kita siapkan kain kafan sekitar 12 meter, kemudian kita siapkan kapas cukupnya, kemudian kapur barus yang sudah dihaluskan, kayu cendana yang sudah dihaluskan, kemudian sisir untuk menyisir rambut, dan tempat tidur untuk membentangkan kain kafannya. Kemudian untuk kain kafannya kita akan gunting menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah 3 helai kain kafan sepanjang tubuh mayitnya ditambah 50 cm. Kemudian yang kedua adalah tali pengikatnya, terdiri dari 8 helai, 7 helai untuk mengikat badan, dan 1 helai sebagai tali cawatnya. Untuk lebarnya 5-7 cm. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kain cawatnya, itu kita gunting sepanjang 50 cm, kemudian kita lipat menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian di bagian salah satu ujungnya itu kita lipat sekitar 10 cm, kemudian kita gunting di ujung kanan dan kirinya sehingga akan ada lubang untuk memasukkan tali cawatnya. Kemudian dari lubang itu kita masukkan tali cawatnya. Setelah itu di dalam cawatnya kita masukkan kapas yang sudah dibaluri oleh kapur barus atau kayu cendana. Kemudian kain sorban, karena ini adalah mayit laki-laki, kain sorbannya kita potong 90 kali 115 cm. Kemudian kita lipat segitiga. Kemudian yang selanjutnya adalah kain sarung, itu bisa kita potong 120 cm atau menyesuaikan dengan mayitnya. Kemudian untuk bajunya kita gunting 150 cm, kemudian kita lipat dua menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian di bagian lebar dari kainnya itu kita lipat lagi menjadi 2 sehingga ada 4 persegi panjang. Kemudian kita gunting di sudut tengahnya membentuk segitiga, sehingga ketika kita buka itu akan ada lubang berbentuk belah ketupat. Kemudian salah satu sisinya itu kita potong sampai ke tepi, jadi akan terbentuk sebuah helai baju. Kemudian setelah kain kafannya siap, kita siapkan juga untuk kapasnya. Yang pertama itu untuk penutup muka, itu bisa berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisinya 30 cm. Kemudian untuk penutup sendi-sendi dari mayitnya itu sebanyak 25 helai berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 15 cm. Kemudian untuk penutup hidung, lubang hidung dan lubang telinga sebanyak 4 buah kapas yang bulat. Kemudian di bagian atas kapas-kapasnya itu kita baluri dengan kapur barus atau daun atau kayu cendana. Kemudian untuk cara mengkafani mayat, yang pertama kita bentangkan dulu untuk tali pengikat kain kafannya, ada 7 helai. Yang pertama di atas kepala, kemudian di bawah dagu, kemudian di bawah tangan yang disedekapkan, kemudian di pantat, di lutut, kemudian di betis, dan yang terakhir di bawah telapak kaki. Setelah itu kita bentangkan kain kafannya. Helai yang pertama kita bentangkan, kemudian helai yang kedua tidak sejajar dengan helai yang pertama tapi bertindihan. Kemudian helai yang ketiga di tengah.
Setelah itu kita taburi kain kafannya dengan menggunakan kapur barus yang sudah dihaluskan atau kayu cendana yang sudah dihaluskan. Kemudian kita letakkan kain sorbannya dengan alas segitiganya berada di atas. Ini harusnya sudah dilipat menjadi segitiga. Kemudian bagian alasnya kita taruh di bagian atas seperti ini. Kemudian kita letakkan kain bajunya, lubang yang bentuknya belah ketupat mengarah ke arah atas. Kemudian yang sudah digunting tadi kita letakkan ke atas. Kemudian yang selanjutnya adalah kain sarung di tengah-tengah kain kafan, kira-kira di bagian pantatnya ya. Kemudian kita bujurkan kain cawatnya di bagian tengah untuk alat vital dari mayitnya. Setelah itu kita letakkan mayitnya membujur di atas kain kafan. Seperti ini dengan kain tertutup. Kemudian kita sisir rambutnya ke belakang. Sisir rambut mayitnya menggunakan sisir. Setelah itu kita pasang cawatnya. Cawatnya di sebelah sini ya, kita talikan ke atas. Setelah itu kita tutup lubang hidung dan lubang telinganya dengan kapas yang bulat di bagian hidung dan di telinga seperti ini. Kemudian kita sedekapkan tangan mayitnya. Jika masih bisa disedekapkan, tangan kanan berada di atas tangan kirinya. Tapi jika sudah kaku maka tidak perlu disedekapkan. Kemudian kita tutup persendian mayitnya dengan kapas yang sudah taburi kapur barus, seperti di jari-jari kaki, kemudian di mata kaki luar dan dalam, kemudian di lutut. Setelah itu di persendian siku, kemudian di pergelangan tangan, di jari-jari ruas-ruas jari tangan, kemudian di pangkal lengan dan ketiak, kemudian di bagian leher. Kemudian yang terakhir kita tutupkan juga kapas di wajah dari mayitnya. Kemudian kita lipat kain sarung yang sudah disiapkan tadi. Jadi untuk kain sarungnya kita lipat seperti ini ya. Kemudian untuk yang bajunya bisa kita kenakan dengan yang tadi kita hamparkan ke atas, bisa diletakkan di atas dada dan tangan dari si mayitnya. Kemudian kita ikat sorbannya ke bawah dagu mayitnya seperti ini. Kita ikatkan. Setelah itu kita lipat kain kafannya secara melingkar ke seluruh tubuh mayit dengan cara sambil ditarik helai per helai, lapis per lapis. Kemudian ditarik ke ujung kaki dan ujung kepala dari mayitnya. Seperti ini. Kemudian kita ikatkan dengan simpul yang bisa dibuka. Seperti ini. Itu simpulnya masih bisa
rapatkan lagi ya. Ya, setelah mayitnya selesai dikafani, maka mayit siap untuk disolatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeragaannya sudah selesai, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.